Necromancers. Bab 75 sampai dengan 77. Babak 74, Pengorbanan Benda Aneh. Keluar dari area keramaian, kereta Manicet berhenti di persimpangan. Wu Heng menaiki kereta, dan Yuri juga berjalan perlahan, meletakkan bantal tebal di tangga kayu, dan duduk dengan hati-hati dengan seringai di wajahnya. Slater meliriknya dan berkata dengan lembut, "Kamu membiarkan anakku mencuri sesuatu." Benar saja, dia datang untuk meminta bantuan. Wu Heng terbatuk ringan dan segera membela, "Ini bukan mencuri, itu hanya karena masalahnya mendesak, dan Anda, wakil diakon, tidak ada di sini pada saat itu, jadi saya ambil dulu. Jika Anda ada di sini, Anda akan melakukannya. Sudah setuju? Apakah menurut Anda pandai menemukan alasan?" "Tidak. Sekarang setelah kamu mengambilnya, beritahu aku berapa harga yang ingin kamu bayar untuk itu." Slater melanjutkan, "Mengapa kamu tidak berpikir aku membelinya saja?" Slater meliriknya dan mengangguk, "Ya, penyelidikan bersama wakil diakon membuktikan bahwa 500 koin perak tidak mahal." "Oke, aku akan memberimu uang," kata Wu Heng langsung. Slater tertegun dan memandangnya dengan sedikit kebingungan. Mengingat lingkungan tempat tinggal dan kebiasaan hidup normalnya, kecil kemungkinannya dia dapat mengeluarkan uang sebanyak itu secara langsung. Harganya naik, 1000 koin perak. Wu Heng menatapnya dengan cemberut dan mengerti artinya. Meminta uang sebenarnya hanyalah sebuah retorika. Dia menjalankan bisnis uang dan menjadi wakil diaken asosiasi. "Apa pendapat Diakon Agung? Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana." Kereta melaju jauh dan tiba langsung di asosiasi. Berjalan melewati aula dan koridor, kami sampai di kamar mayat asosiasi. Mata Slater tertuju pada salah satu mayat, "Saya perlu menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya." Wu Heng juga mengerti, dan berencana membiarkan dirinya melepaskan percakapan dengan orang mati dari awal. Melihat Yuri yang mengikuti di belakang, yang terakhir menunjuk ke pantatnya dan berkata, "Saya tidak bisa menahannya, pukulannya terlalu menyakitkan." "Oke, jika kamu butuh sesuatu lain kali, katakan saja padaku. Itu juga tugasku untuk membantu subdiakon. Kamu bisa bicara, ayo kita mulai. Anda hanya dapat mengajukan 5 pertanyaan terlebih dahulu. Setelah berbicara, skill segera dilepaskan, dan sihir necromancy membungkus tubuh. Detik berikutnya, tubuh yang tergeletak di ranjang besi tiba-tiba duduk dan melihat ke beberapa sosok di samping. Wu Heng mengulurkan tangannya untuk menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk memulai. Slater bertanya langsung, "Apa tujuan kedatanganmu ke kota Blackstone kali ini?" "Barang aneh telah terjual." "Benda aneh apa yang dimilikinya?" "Topeng kurban yang dapat meningkatkan efek pengorbanan." Omong-omong, wajah beberapa orang menjadi serius. "Pengorbanan, pengorbanan." Saya langsung teringat pada anak-anak yang hilang kemarin. "Kepada siapa kamu menjual barang-barang aneh itu?" Slater terus bertanya. "Itu adalah komisi dari konsorsium Lambang Ular. Kami hanya menyediakan barang langka, dan pada akhirnya kami tidak tahu kepada siapa barang itu akan diserahkan." Konsorsium Lambang Ular. Masalah apapun yang melibatkan konsorsium Lambang Ular pada dasarnya tidak mungkin untuk diselidiki. Bahkan di dalam konsorsium, identitas pembeli dan penjual tidak diketahui, dan semuanya ditutupi. "Apa rencana lain yang kamu punya di kota Blackstone?" "Tidak, saya berencana untuk tinggal selama beberapa hari dan kemudian pergi." Sekarang pertanyaan keempat, dan saya sudah menanyakan dengan jelas apa yang ingin saya tanyakan. Yang terakhir tersisa. Slater berpikir sejenak dan bertanya, "Apa tujuan Anda menangkap anak itu?" "Aku suka laki-laki." Setelah mengatakan itu, dia berbaring di ranjang besi sambil berdentang. Hanya saja, jawaban terakhir agak tidak terduga. Itu tidak ada hubungannya dengan topeng kurban, itu hanya hobi pribadinya. "Oke, ayo keluar." Slater mengajaknya keluar. Sepertinya dia tahu banyak tentang masalah ini. Beberapa orang keluar dari kamar mayat. Slater melanjutkan, "Masalah ini sudah selesai.
Saya juga akan melaporkan perdagangan anak dan pembunuhan penjahat kepada Anda, dan kemudian saya akan membagikannya dengan pahala dan imbalan. Terima kasih, Wakil Diaken. Wu Heng berterima kasih padanya. Slater mengangguk dan menatap Yuli lagi. Jika kamu tidak belajar dari orang lain, kamu akan belajar dari kebiasaan buruk. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wu Heng dan Yuli pergi ke ruang tim. Begitu dia memasuki ruangan, Yuri berteriak, "Beri aku ramuan penyembuh, pantatku sakit." Wu Heng mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh dan memberikannya padanya. Setelah meneguknya, dia menghela napas lega. Dia duduk di samping dengan marah dan menatap Wu Heng, "Mengapa hanya saya yang dipukuli? Saya seorang penyihir, bisakah kamu membiarkan seorang penyihir dipukuli? Apa yang kamu katakan? Mengapa seorang druid harus dikalahkan? Oke, aku akan membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan besok dan menebusnya," kata Wu Heng. Tidak apa-apa. Keduanya mengobrol sebentar, dan Wu Heng mendengar apa yang terjadi padanya ketika dia kembali tadi malam. Hingga tengah hari, semua orang berpisah dan pergi mengerjakan urusannya masing-masing. Saat keluar dari asosiasi, dia tiba-tiba berhenti lagi. "Cepat kembali ke meja depan lobi dan katakan kepada staf cantik, bisakah Anda melihat tugas yang saya posting?" Hampir melupakan bisnisnya, staf mulai memeriksa buku catatan dan berkata, "Sudah siap. Mohon tunggu sebentar." Wu Heng mengangguk dan menunggu beberapa saat. Segera, staf kembali dengan 2 kotak. Dia berkata, "Tuan Wu Heng, 2 tugas yang ditugaskan telah selesai. Ramuan dan formula yang baru dikonfigurasi ini, yang lainnya adalah 2 botol ramuan penawar racun. Sudahkah Anda menyelesaikan keduanya?" Wu Heng juga memiliki wajah bahagia. Tanpa diduga, kedua ramuan itu diselesaikan dengan tergesa-gesa. Yang pertama adalah sebelumnya pengujian dan penyiapan ramuan untuk inti mayat tingkat kedua, namun hasilnya belum tersedia hingga saat ini. Yang kedua adalah penyiapan ramuan detoksifikasi untuk inti mayat tingkat pertama sudah jadi, lebih cepat. Oke, terima kasih. Tergantung pada bahan obat yang digunakan dan tingkat kesulitan pemurniannya, Anda masih harus membayar total 115 koin perak, staf itu mengingatkan. Oke, Wu Heng mengeluarkan uang itu dan menyerahkannya kepada pihak lain. Kemudian dia menyimpan obatnya, berbalik dan meninggalkan asosiasi. "Kembali ke tempat tinggal Anda." Wu Heng meletakkan ramuan yang baru disiapkan di atas meja. Berbeda dengan penawar inti mayat tingkat pertama, ramuan kali ini sedikit lebih besar. Ukuran botolnya hampir setengah telapak tangan, dan cairan berwarna biru muda terlihat di dalamnya. Campuran alkimia detoksifikasi Souzi. Deskripsi, ramuan campuran yang dibuat untuk memperbaiki racun. Ramuan ini memiliki berbagai efek seperti memperkuat kewarasan dan menghilangkan racun. Berbeda dengan penawar inti mayat tingkat pertama, kali ini namanya telah berubah. Itu disebut campuran. Dilihat dari deskripsinya, efeknya banyak sekali, dan rasanya agak kurang jelas. Pergi ke dunia zombie dan keluarkan inti mayat sekunder dari toples organ. Setelah alkohol membunuh virus, dia mengangkat kepalanya dan langsung menelannya. Kekuatan +8, konstitusi +5, agility +2. Permintaan sistem langsung muncul. Dia tidak punya waktu untuk berbahagia. Sensasi menyengat yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah kerucut baja yang tak terhitung jumlahnya menusuk kulitnya dan air mendidih-mendidih di tulangnya. Kemudian timbullah kemarahan yang tidak terkendali. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kewarasannya menghilang sedikit demi sedikit. Tanpa ragu, dia segera membuka ramuan itu dan meminumnya. Saat obat masuk ke perut, energi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Rasa sakitnya berangsur-angsur mereda dan kemarahannya hilang. Wu Heng langsung berbaring di tanah, terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia menopang basen di samping dan perlahan berdiri dari tanah. Dosa ini sebenarnya bukan sesuatu yang diderita orang biasa. Setelah berdiri, pergi ke cermin. Melihat ke kiri dan ke kanan pada diriku di cermin.
Otot-otot pada tubuh lebih bersudut dan memiliki rasa kekuatan yang kuat. Bahkan tingginya pun terasa lebih baik. Hal ini juga dapat mendorong perkembangan sekunder. Melihat sekeliling, saya cukup puas dengan efeknya. Saya langsung meningkatkan nilai atribut sebesar 15 poin sekaligus. Efek ini sungguh luar biasa. Tetapi stasiun radio mengatakan bahwa kekuatan supernatural dapat muncul, tetapi tampaknya kekuatan tersebut belum muncul dalam diri saya. Zizi gelombang. Tepat ketika Wu Heng sedang mengobrak-abrik laci, mencoba menemukan pita pengukur untuk memastikan apakah dia telah bertambah tinggi. Interkom di samping datang dengan semburan listrik. Segera setelah itu, terdengar suara wanita, "Hei, apakah ada orang?" Wu Heng mengambil walkie-talkie. "Ya, siapa kamu?" Jelas itu bukan suara Li Yahong. "Saya Wang Ke, perawat dari rumah sakit kedua. Saudari Hong dan yang lainnya keluar di pagi hari dan belum kembali. Babak 75, memberimu pelajaran untuk ayahmu." Wang Ke, perawat kecil yang diselamatkan dari rumah sakit terakhir kali. Wu Heng mengambil walkie-talkie dan bertanya langsung, "Apa yang terjadi?" "Bahan bakar di generator tidak cukup. Saudari Hong mengajakku keluar untuk mencari bensin pagi ini. Dia memberitahuku bahwa jika dia tidak kembali pada siang hari, dia mungkin menghadapi bahaya dan memintaku untuk datang mencarimu." Orang lain menjelaskan, SPBU tidak akan berlokasi di dekat pemukiman. Paling-paling, mereka hanya bisa mendapatkan bensin dari mobil. Dengan Li Yahong yang menjalankan bengkel, seharusnya tidak sulit untuk memompa oli dari tangki bahan bakar. Dia telah membersihkan semua zombie di dekatnya, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Jika Anda hanya memompa bensin di dekat Anda harus kembali di pagi hari. "Berapa banyak dari mereka yang pergi?" Wu Heng bertanya. 5 kakak Hong dan 4 kakak laki-laki tertua lainnya. "Dari mana kamu mendapatkan minyaknya? Tahukah kamu lokasinya?" "Saya hanya tahu bahwa saya pergi ke utara, mengatakan bahwa ada tempat di mana sebuah mobil jatuh dan ada lebih banyak mobil. Jika Anda pergi ke utara, itu menuju ke jalan bahan bangunan. Ada banyak mobil yang jatuh di sepanjang jalan, jadi saya harus mencari bensin di sepanjang jalan." Dia terus memegang walkie-talkie dan berkata, "Oke, saya mengerti. Kembalilah dan tunggu. Saya akan pergi ke sana dan melihat." "Oh, oke, terima kasih." Setelah panggilan walkie-talkie berakhir, Wu Heng juga mulai bertanya-tanya apakah Li Yahong dan yang lainnya menghadapi bahaya. Bengkel mobil sudah dekat dengan pinggir jalan, jadi meskipun Anda pergi ke utara, tidak akan memakan waktu lama. Dikepung oleh zombie, atau mungkin kita menghadapi bahaya lain. Tutup kembali stoples organ, dan 2 inti mayat tingkat pertama yang tersisa hanya dapat digunakan saat mereka kembali. Konsumsi inti jenazah secara terus-menerus juga menjadi beban bagi tubuh. Terlebih lagi, Li Yahong dan yang lainnya memang sangat berguna bagi diri mereka sendiri. Jumlah kerangka mereka semakin bertambah, dan mereka masih membutuhkannya untuk menyediakan senjata. Memberi mereka makanan sebagai ganti tombak besi yang mereka butuhkan adalah cara yang baik dan saling menguntungkan. Sebisa mungkin, jangan menempatkan mereka dalam bahaya. Setelah merapikan sebentar, dia menyapa tim kerangka di atas gedung dan mulai turun ke bawah. Biarkan Xiao Xiao pergi ke utara untuk menemukan target lawan terlebih dahulu, dan memimpin tim langsung keluar dari komunitas dan menuju ke utara sepanjang jalan. Menuju ke jalan bahan bangunan, bagian jalan tempat mobil-mobil bekas saling bertabrakan. Tangan Li Yahong dan yang lainnya diikat erat dan duduk di sisi mobil bekas. Ada beberapa drum minyak berisi bensin di samping mereka. Tak jauh dari situ, ada 4 pria parubaya yang sedang mencari perbekalan di sebuah toko di pinggir jalan. Li Yahong memandang teman-temannya di samping, berkomunikasi satu sama lain tentang cara keluar dari masalah. Saat ini, beberapa pria dari kejauhan kembali. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung dengan wajah berotot. Dia mengenakan setelan tahan tusukan berwarna biru,
memegang pisau dapur di tangannya dan pistol di pinggangnya. Dia melirik orang-orang yang terikat dan tetap berada di Li Yahong selama beberapa detik. Berkata, bengkel mobil Xiaodong, apakah Lao Li masih hidup? Atau hanya Anda yang selamat? Yang Dabin, kami baru saja lewat, tempat ini diberikan kepadamu, ayo kami pergi. Li Yahong menatap pihak lain dengan dingin. Li Yahong mengenal orang di depannya. Yang Dabin, seorang gangster jalanan terkenal di lingkungan itu, sering ditangkap dan dikurung selama beberapa hari karena beberapa hal. Saya tidak menyangka orang seperti itu bisa bertahan, dan sepertinya dia baik-baik saja. Jangan khawatir, kita semua adalah kenalan. Di dunia apokaliptik ini, tentu saja kita harus mengenang masa lalu ketika kita bertemu, kata Yang Dabin, lalu melihat ke drum minyak di sampingnya dan bertanya, kalian sedang mengumpulkan bensin. Inikah yang kamu temukan? Berencana pergi ke tempat perlindungan. Tidak ada yang menjawabnya, dan Li Yahong juga menoleh ke samping. Bang gelombang. Yang Dabin memasang ekspresi dingin di wajahnya, mengangkat kakinya dan menendang kepala orang terdekat dengan keras. Kepalanya terjatuh ke belakang dan membentur pintu mobil di belakangnya dengan suara dentang. Suara keras itu mengejutkan semua orang. Mereka segera melihat sekeliling dan menghela nafas lega setelah memastikan tidak ada zombie yang datang. Orang yang ditendang mengerang dan tergeletak di tanah. Apa yang saya tanyakan, dan apa yang Anda jawab? Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mengingat perasaan lama dan memberi Anda semua zombie. Yang Dabin berkata dengan dingin, dan terus bertanya, untuk apa Anda mengumpulkan bensin? Petik 2. Ada berita tentang markas yang selamat. Li Yahong menjawab dengan berani. Oh, di mana itu? Yang Dabin dan yang lainnya menoleh. Li Yahong berkata, di sisi lain, area berubah. Selama Anda melarikan diri, akan ada pasukan untuk melindungi mereka yang selamat. Apakah kamu serius? Kenapa aku berbohong padamu? Ayo kita pergi dan kita akan pergi ke sana bersama-sama. Li Yahong meliriknya dengan hati-hati dan melanjutkan. Pergi. Haha, kenapa aku harus pergi ke sana? Ada tentara di sana. Aku masih bisa memiliki kehidupan yang baik jika aku pergi ke sana. Yang Dabin menepuk pistol di pinggangnya dan berkata langsung. Berbeda dari penyintas yang pemalu, Yang Dabin adalah orang yang sangat berani. Setelah mengumpulkan beberapa orang yang selamat di dekatnya, dia mulai mengatur orang-orang untuk mencari perbekalan di luar. Orang lain mungkin berpikir ini adalah akhir dari dunia, tapi menurutnya ini adalah pelepasan belenggu. Dengan keberanian dan kemampuan Anda sendiri, Anda mungkin bisa melakukan sesuatu. Bahkan jika Anda ingin menemukan markas, Anda harus menemukan seseorang dengan kekuatan yang sama dan kesempatan untuk mengambil keputusan akhir. Bukankah menjadi tentara adalah resep kematian? Sakit. Li Yahong mengutuk. Ciao. Yang Dabin mengutuk dan melanjutkan, apakah kamu sudah menjarah semua makanan dan perbekalan di sini? Toko-toko di sekitar semuanya digeledah. Kecuali sayuran dan daging yang berjamur di lemari es, tidak ada makanan yang tersisa. Li Yahong memandangnya, apakah menurut Anda kami memiliki kemampuan ini? Saya tidak berbicara tentang zombie di sini, tetapi apakah Anda mendapatkan perbekalan di sini? Tidak. Lalu bagaimana kamu tahu tidak ada zombie di sini yang mencuri minyak? Yang Dabin terus bertanya. Bagaimana kamu datang? Begitulah kami datang. Sialan kamu. Yang Dabin berteriak dengan marah. Nada dan sikap ini, pada pandangan pertama, sepertinya Anda sedang berbicara berputar-putar dengan diri sendiri dan berbicara omong kosong. Saudara Yang, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Saudara-saudara menahan diri. Mari kita selesaikan masalah ini dulu dan bicarakan sisanya ketika kita kembali. Matanya terus menatap Li Yahong. Yang Dabin tersenyum dan berkata, oke, tahan dia untukku, dan aku akan menggantikanmu setelah aku selesai. Oke. Beberapa orang maju ke depan, menarik Li Yahong, dan mendorongnya ke depan di atas kap mobil. Ekspresi orang lain di bengkel mobil Xiaodong juga berubah.
segera rencanakan untuk menolak, tetapi tangannya diikat, dan kakinya mati rasa karena jongkok dalam waktu lama. Dia terjatuh ke tanah lagi karena serangkaian pukulan dan tendangan. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Dabin, kamu harus mati, Li Yahong meronta dan mengutuk. Kamu masih memiliki temperamen yang buruk, hari ini aku akan mengajarimu apa artinya bersikap sopan atas nama ayahmu yang sudah meninggal. Yang Dabin tertawa dan mulai melepaskan ikat pinggangnya. Orang lain yang dipukul dengan wajah memar dan bengkak juga mengumpat dengan keras, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tepat ketika dia melepas celananya sampai mata kaki, dia merentangkan tangannya ke arah pinggang wanita di depannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang padat di kejauhan. Semua orang melihat ke belakang. Beberapa kerangka seukuran harimau terlihat berlari lurus dari kejauhan. Tulang-tulangnya bertabrakan dan menimbulkan suara berderak. Ciao, sialan. Babak 76, fisik tertinggi. Yang Dabin dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Kerangka itu benar-benar berjalan. Zombie tidak datang, tapi sekelompok kerangka datang. Adapun Li Yahong dan yang lainnya, melihat kerangka yang berlari, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Saudara Yang, berhenti mencari dan lari. Seseorang tiba-tiba berteriak. Melihat ke belakang, dia melihat adik laki-lakinya telah melarikan diri jauh. Yang Dabin segera bereaksi dan lari. Begitu dia melangkah maju, dia tersandung celananya. Dia buru-buru berdiri dan terus melarikan diri sambil memegang celananya. Sambil berlari, dia berteriak, "Cao, tunggu aku." Orang-orang itu bertindak sebagai umpan, kita masih punya waktu. Ketika saya melihat ke belakang dari sudut mata saya melihat monster kerangka itu lewat tepat di atas Li Yahong dan yang lainnya. Seolah-olah dia telah mengidentifikasi mangsanya, dia langsung mengejar mereka. Cao gelombang. Apa-apaan ini? Yang Dabin mengutuk, mengambil celananya dan mempercepat pelariannya. Tetapi bagaimana kecepatan manusia bisa dibandingkan dengan kecepatan seekor anjing kerangka? Tak lama kemudian, jarak antara mereka menjadi kurang dari 5 meter. Yang Dabin mengertakkan gigi dan mengutuk adik laki-laki yang melarikan diri itu, menyalakan pengaman dan berbalik untuk menarik pelatuknya. Bang 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 gelombang. Terdengar suara tembakan. Peluru itu menembus bingkai, berlubang dan menghantam tanah. Ini pertama kalinya saya menggunakan pistol. Selain itu, pistol memiliki efek jera yang kuat bagi para penyintas, namun jika tidak dapat mengenai zombie dan skeleton, maka tidak akan ada efek jera. Puff gelombang. Anjing kerangka pertama melemparkannya ke tanah, dan anjing kerangka lainnya berkerumun, menggigit bagian tubuh dengan gila-gilaan. Gigit 2 di antaranya, lalu lanjutkan kejar yang lain yang melarikan diri. Tidak lama kemudian, ratapan menyakitkan terdengar satu demi satu di kejauhan. Dari belakang, Wu Heng datang bersama tim kerangkanya. Melihat beberapa orang yang diikat, dia memerintahkan, lepaskan ikatannya. Beberapa kerangka dengan jiwa dasar melangkah maju dan memutuskan talinya. Biarkan beberapa orang mendapatkan kembali kebebasannya. Terima kasih. Li Yahong menghela napas lega dan merapikan pakaiannya. Orang lain juga mengucapkan terima kasih dan berdiri di samping dengan hati-hati. Apa yang terjadi? Wu Heng melirik ke kejauhan. Kami sedang mengumpulkan bensin di sini, dan mereka tiba-tiba bergegas keluar dengan senjata di tangan. Tidak ada yang bisa kami lakukan, kata Li Yahong dengan wajah jelek. Jika Wu Heng tidak tiba tepat waktu, sulit untuk mengatakan bagaimana nasib mereka nantinya. Tapi itu pasti tidak akan bagus. Apakah kamu kenal pria itu? Wu Heng terus bertanya. Saat dia membuka toko sebelumnya, dia pergi untuk memperbaiki mobil dan menjadi gangster dari lingkungan sekitar. Wu Heng mengangguk dan tidak melanjutkan bertanya. Akhir dunia terjadi beberapa waktu lalu. Ada yang bersatu untuk mengatasi kesulitan, dan ada juga yang melepaskan kegelapan batinnya. Sebenarnya, hal ini tidak mengejutkan. Segera, beberapa anjing kerangka kembali menyeret mayat-mayat yang berlumuran darah.
Pria itu pasti sudah mati. Hanya satu anggota tubuhnya yang tersisa memegang pistol dan berlumuran darah. Wu Heng melirik orang-orang di samping dan berkata, "Aku akan menjaganya untukmu. Ambil minyaknya. Ayo pergi nanti." Li Yahong mengangguk dan memimpin beberapa orang menuju kendaraan di depan dengan drum minyak. Mulai menguras bensin dari tangki bahan bakar. Wu Heng meminta kerangka itu untuk menyeret tubuh pria itu ke samping, dan kemudian melepaskan percakapan dengan orang mati. Mayat itu tiba-tiba duduk dan melihat ke arah sini. Dari mana datangnya pistol dan pakaian anti-tusukan? Membunuh 2 zombie dan menarik mereka keluar dari tubuh mereka. Apakah totalnya ada 2 set? Ya, selain orang yang keluar bersamamu, apakah ada orang lain? Wu Heng terus bertanya. Tidak ada yang tersisa. Saya tidak punya pertanyaan untuk ditanyakan, jadi saya hanya membubarkan sihir necromancy. Mayat itu tergeletak telentang dengan bunyi gedebuk di tanah. Wu Heng mengambil pistolnya dan terus berkata ke samping, "Buka pakaianmu." Pedang 1 dan 2 pedang melangkah ke depan dan melepas pakaian anti-tusuk pada dirinya. Terakhir kali saya menggerebek Biro Keamanan Umum, sepertinya saya tidak melihat pakaian seperti ini.